Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tari tasri yang berjudul 16. Yang pertama, pengertian tari tasri dan ruang lingkupnya. Kata tari tasri berarti dari dua kata, yaitu tarik dan tasri. Tarik berarti sejarah, riwayat atau kitab, sedangkan tasri berarti jalan yang biasa ditempuh. Sehingga tari tasri berarti sejarah perbentukannya, peraturan perundang-undangan, dan dalam Islam ruang lingkup tari tasri meliputi ibadah, hukum privat, hukum pidana, dan hukum syariah. Yang kedua, sumber-sumber tari tasri. Sumber-sumber tari tasri terdapat dua macam, yaitu sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati. Sumber hukum yang disepakati ialah sumber hukum yang disepakati oleh para ulama yang meliputi Al-Quran, Sunnah, atau hadis, qiyas, ijma'. Sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati meliputi huruf, masalah, dan istishab. Yang ketiga, kondisi hukum Islam pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah adalah sebutan masa sebelum Islam masuk. Jahiliyah berarti bodoh. Bodoh bukan berarti diartikan sebagai ketidaktahuan, tapi bodoh dalam hal akidah, moral, etika, dan sistem hukum. Yang keempat, perkembangan tari tasri pada masa Rasulullah hingga sekarang. Pada masa Rasulullah, hukum Islam diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah pada masa Khalifah Rasyidin menggunakan Al-Quran dan Sunnah, tetap menjaga sumber utama serta ada ijtihad sahabat karena tidak ada Rasulullah tempat bertanya. Yang kelima, perkembangan tari tasri pada masa Umayyah. Pada masa ini Islam mencapai kemajuan yang sangat pesat sehingga dalam berbagai bidang seperti politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan. Yang keenam, Bani Abbasiyah. Perkembangan pembentukan hukum Islam pada masa Bani Abbasiyah merupakan proses yang dinamis dan kompleks. Pemerintah Abbasiyah, ulama suka mengembangkan fikih dan pengaruh hukum Romawi dan Persia berperan besar pada masa ini. Yang ketujuh, Bani Umayyah. Pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang pesat, seperti lahirnya Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i bin Hambali, Al-Ghazali, Rasyid Ridho, dan masih banyak yang lain. Yang ke-8, Bani Mughal. Pada masa Bani Mughal ini ada beberapa langkah penting dalam perkembangan hukum Islam, seperti adanya majelis ulama yang berfungsi sebagai badan penasihat untuk urusan agama dan hukum Islam. Yang ke-9, kemunculan madrasah Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis. Ahlul Ra'yi berarti pemikiran atau asal madrasah ini mengutamakan penggunaan langkah qiyas dan ijtihad dalam memahami hukum Islam. Ahlul Hadis mengutamakan hadis tanpa menggunakan akal dan logika. Yang ke-10, para ulama dalam pembentukan Islam di Indonesia dan Eropa. Ulama berperan penting dan berubah di bidang ilmiah, filsafat, arsitektur, dan Ibnu Hajim. Yang ke-11, di Asia Tenggara. Islam masuk di Asia Tenggara pada abad ke-7 melalui berbagai jalur, yang perdagangan, pernikahan, politik, dan ekonomi. Yang ke-12, dinamika hukum Islam era globalisasi. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dan ilmiah, pengetahuan Islam bersumber dari wahyu yang memiliki karakteristik unik yang elastis dan yang dinamika dalam penerapannya. Yang ke-13, reformasi hukum Islam di negara Muslim. Reformasi hukum Islam disebabkan banyaknya perubahan-perubahan baik dari segi sosial, politik, kebiasaan masyarakat. Reformasi ini pertama kali dilakukan oleh Turki di Kuli Lebanon dan Mesir. Contohnya dalam bidang perbankan, hukum pidana. Yang ke-14, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam tersebar seluruh Indonesia melalui perdagangan,
ulama dan budaya hingga sekarang. Saat ini hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, warisan ekonomi, perbankan, pidana dan lain-lain. Ke-15, peran MUI dalam pembentukan hukum Islam. Hukum MUI memiliki peran penting seperti mengeluarkan fatwa mengenai suatu masalah. Fatwa MUI juga berfungsi mengadu undang-undang, peraturan pemerintah, rancangan undang-undang yang mengatur masyarakat Indonesia. Yang ke-16, urgensi memahami hukum Islam di Indonesia. Pemahaman tentang hukum Islam, langkah-langkah untuk menjawab berbagai tantangan muncul mulai dari isu-isu ekonomi hingga persoalan etika dan moralitas publik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.